Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, terlibat dalam konflik yang telah menyebabkan lebih dari 1.500 korban tewas dan lebih dari 6.000 orang mengalami luka-luka. Pada Selasa, 10 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dengan meledakkan sebagian pagar pemisah yang dijaga ketat dan mengirimkan pejuang ke komunitas Israel di sepanjang perbatasan Gaza. Langkah tersebut mendorong pemerintah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk memperingatkan perang yang panjang dan sulit. Jet-jet Israel mengebom jalur Gaza, meratakan gedung-gedung tinggi dan lingkungan sipil. Tapi, apakah Hamas kelompok yang menjadi pusat dari semua ini? Berikut adalah penjelasan mengenai Hamas dan sepak terjangnya dalam melawan penduduk Israel. Dilansir dari laman Al Jazeera. Apa itu kelompok Hamas? Hamas adalah singkatan dari Gerakan Perlawanan Islam dan dalam bahasa Arab berarti semangat. Kelompok ini secara politis menguasai jalur Gaza, yaitu wilayah seluas sekitar 365 km persegi yang merupakan rumah bagi lebih dari 2 juta orang. Jalur Gaza telah diblokade oleh Israel. Hamas telah berkuasa di jalur Gaza sejak 2007 setelah perang singkat melawan pasukan Fatah yang setia kepada Presiden Mahmud Abbas. Abbas merupakan kepala otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Kapan Hamas dibentuk dan apa tujuannya? Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada 1987 oleh seorang imam, Syekh Ahmed Yasin, dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi. Tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, sebuah pemberontakan melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hamas membentuk sayap militer Brigade Izz al-Din al-Qassam untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan pembebasan Palestina yang telah dijajah oleh Israel. Mereka juga menawarkan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Apa prinsip kelompok Hamas? Berbeda dengan PLO, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel namun menerima negara Palestina berdasarkan pembatasan tahun 1967. Hamas dengan keras menentang perjanjian perdamaian Oslo yang dinegosiasikan oleh Israel dan PLO pada pertengahan tahun 1990-an. Kami tidak akan melepaskan satu inci pun tanah air Palestina, apapun tekanan yang terjadi saat ini dan beberapa pun lamanya pendudukan, kata Khaled Meshal, pemimpin kelompok Hamas di pengasingan pada tahun 2017. Hamas secara resmi berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina di wilayahnya sendiri. Tujuan ini dicapai melalui serangan terhadap tentara Israel, pemukiman dan warga sipil baik di wilayah penduduk Palestina maupun Israel. Kelompok ini secara keseluruhan atau dalam beberapa kasus sayap militernya ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan Jepang. Siapa sekutu dan pendukung Hamas? Hamas adalah bagian dari aliansi regional yang juga mencakup Iran, Suriah, dan kelompok Hizbullah di Lebanon, yang menentang kebijakan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan Israel. Hamas dan kelompok bersenjata terbesar kedua di kawasan, Jihad Islam, seringkali bersatu melawan Israel. Hamas dan Jihad Islam merupakan anggota terpenting dari ruang operasi gabungan yang mengordinasikan aktivitas militer di antar berbagai kelompok bersenjata di Gaza. Hubungan kedua kelompok menjadi tegang ketika Hamas memberikan tekanan pada Jihad Islam untuk menghentikan serangan terhadap Israel. Apa yang mendorong serangan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023? Juru bicara Hamas, Khaled Kadomi, mengatakan kelompok tersebut melakukan operasi militer sebagai respon terhadap kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Hamas juga meminta kelompok lain untuk bergabung dalam perlawanan dan mengatakan bahwa serangan pada Sabtu hanyalah permulaan. Kami ingin komunitas internasional menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina, tempat suci kami seperti Al-Aqsa.
Semua hal inilah yang menjadi alasan dibalik dimulainya pertempuran ini, kata Kadomi. Apakah Hamas menargetkan warga sipil? Juru bicara senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kelompok tersebut tidak menyerang warga sipil. Namun, video yang beredar menunjukkan para pejuang Hamas menyandra warga lanjut usia Israel selama pertempuran pada Sabtu. Kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International menyatakan warga sipil Israel telah dibunuh oleh Hamas. Namun, Hamdan bersikeras bahwa kelompok tersebut hanya menyerang pemukiman yang tinggal di pemukiman ilegal dan merupakan target yang sah. Anda harus membedakan antara pemukim dan warga sipil. Pemukim menyerang warga Palestina, kata Hamdan. Ketika ditanya apakah warga sipil di Israel Selatan juga dianggap sebagai pemukim, Hamdan berkata semua orang tahu ada pemukiman di sana. Kami tidak sengaja menargetkan warga sipil. Kami telah menyatakan bahwa pemukim adalah bagian dari pendudukan dan bagian dari pasukan bersenjata Israel. Mereka bukan warga sipil, ujar Hamdan. Bagaimana kelompok Hamas dapat melakukan serangan? Hamas mengatakan para pejuangnya menyandra beberapa warga Israel di daerah kantong tersebut. Hamas merilis video para pejuang menyeret tentara yang berlumuran darah. Hamas mengatakan perwira senior militer Israel termasuk di antara para tawanan. Ketakutan bahwa warga Israel telah diculik membangkitkan kenangan penangkapan tentara Gilad Shalit pada 2006 yang ditangkap oleh pejuang yang terkait dengan Hamas dalam serangan lintas perbatasan. Hamas menahan Shalit selama 5 tahun hingga ia ditukar dengan lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Hamas juga mengirim para layang terbang ke Israel. Serangan tersebut mengingatkan pada serangan terkenal pada akhir 1980-an, ketika para pejuang Palestina menyeberang dari Lebanon ke Israel Utara dengan pesawat layang gantung dan menewaskan 6 tentara Israel. Nah, sahabat surga, itulah sedikit informasi yang perlu kita ketahui mengenai Hamas, kelompok yang menyerang Israel dan berprinsip tak akan melepaskan Palestina. Allahu Akbar. Semoga saudara-saudara kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan bagi Palestina tercinta. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.